Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Siga berasal dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Saya hendak mengajak Anda sekalian, Bapak, Ibu, Saudari, dan para saudara, untuk bersama dengan gereja merenungkan makna Tritunggal Maha Kudus yang hari ini kita rayakan bersama. Di dalam iman, saya mengajak Anda terlebih dahulu berdoa, dan sesudah itu membaca kitab suci serta merenungkannya. Marilah kita hening sejenak dan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia. Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Setelah kita berdoa bersama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mendengarkan kabar sukacita dengan membuka Injil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama dengan gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Setelah kita mendengarkan dari Injil, saya mau mengajak Anda dari pengalaman saya sendiri ketika mendengarkan satu cerita. Di satu kelas itu ada anak yang dibuli sepanjang hari karena dirinya tidak sama dengan yang lain. Dan teman-teman yang lain bersama-sama untuk membuli dia.
dengan kata, dengan mengolok, dengan mengejek. Setiap hari terus, setiap hari. Tetapi apa sikap dari dia? Dia tak bergeming, dia tidak membalas, dia tidak membenci. Bahkan tidak ada juga gerakan dari dirinya untuk menghabisi teman-temannya. Dia malah tersenyum dan dia tetap menyapa semua temannya. Ada juga satu gurunya tidak suka dengan dia. Dia tetap menyapa dan tetap tersenyum. Namun yang menarik di kelas yang lain, dia punya seorang sahabat dan bertanya kepada dia, "Mengapa kamu diejek, diolok, tetapi kamu tidak membalas?" Jawabannya sederhana, "Orang tua saya yang mengajarkan." Jadi karena orang tua saya berpesan, kalau ada orang yang menyakiti kamu, kamu jangan balas. Dan itu tersimpan di dalam dirinya. Dan itu dia aktualkan di dalam hidupnya, yaitu di kelas. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, orang tuanya mengajarkan supaya anaknya mengasihi siapa saja. Mengapa demikian? Karena orang tuanya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hari ini bersabda, mengajar, mendidik. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa konteksnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana saya ini supaya bisa hidup baru? Apakah saya harus dilahirkan?" Nah, di dalam Injil bab 3 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Begitu besar kasih karunia Allah sehingga ia mengutus putranya yang tunggal bagi dunia." Dunia itu berarti semua orang. Jadi Allah Bapa penuh dengan kasih mengutus putranya ke dunia, yaitu Yesus, dan ia membawa kasih. Dan dirinya adalah kepenuhan kasih dan ia mencintai semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita jadi semakin diingatkan pada ajaran gereja yang setiap hari terus-menerus secara karismatis pewartaannya adalah kasih kepada semua orang. Karena gereja mengimani Yesus yang membawa kasih kepada semua orang. Dan kasih itu berasal dari Allah yang memang hakikatnya adalah kasih. Kita mengimani satu Allah. Dan kita mempercayai 3 pribadi. Allah Bapa satu pribadi. Allah Putra yaitu Yesus satu pribadi. Dalam ikatan cinta kasih dengan Roh Kudus yang hakikatnya adalah sama, yaitu Allah yang penuh kasih, sempurna, diwujudkan dalam kehidupan semua orang. Karya Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus supaya menyelamatkan semua orang. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan itu, saudara-saudariku yang terkasih. Melakukan, ya mau menderita demi siapa? Demi kita semua. Ia mau mendatangi orang-orang dengan memberikan kasih demi siapa? Demi kita semua. Demi keselamatan kita semua. Karena Allah menciptakan kita supaya kita dikasih. Karena Allah menciptakan kita supaya kita ini menerima hidup. Karena Allah menciptakan kita supaya kita ini dirawat, dipelihara, hidup di dalam naungan kasih karunia-Nya. Maka Tuhan Yesus rela menjadi manusia, rela menderita, rela juga disalib. Dan Tuhan Yesus melakukan itu sampai wafatnya di kayu salib. Demi siapa? Anda sekalian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ajaran yang agung mulia dari Tuhan yang terus diwartakan oleh gereja hendaknya juga menjadi
hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita dipenuhi oleh kasih, maka kasih itu membawa pengampunan. Yesus sendiri dengan kematiannya, dengan penebusannya, dengan kebangkitannya, mendamaikan kita dengan Allah. Mengapa? Karena kita sebagai manusia tak satu pun terhindar dari dosa. Dosa berarti lari dari kenyataan yang kenyataannya adalah kita anak Allah. Yang hidup oleh karena Allah. Tetapi karena dosa kita tercerai berai menjauh dari Allah. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengetahui ajaran Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan Yesus. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk melakukan hidup sebagai murid taat kepada Bapa. Percaya pada Tuhan Yesus. Di dalam ikatan cinta kasih, maka ajaran kasih yang otentik kita hayati itu dari Allah. Dengan cara mengampuni. Seperti seorang anak tadi. Siapa yang mengajarkan? Orang tua saya. Hendaknya kita juga mengajarkan kepada sesama. Siapa yang mengajarkan? Yesus sendiri. Mengasihi diwujudkan di dalam mengampuni. Dan mengampuni itu adalah pekerjaan Allah. Kalau kita tidak mau menerima Allah dalam hidup kita, maka kita akan sulit untuk menerima pengampunan Tuhan, maka kita juga akan sulit untuk mengampuni orang lain. Dan kita jika sudah merasa diampuni, mudah untuk memaafkan orang lain yang membenci kita, yang mencemooh kita, yang lebih banyak mengkritik pekerjaan-pekerjaan kita, atau bahkan yang lebih banyak tidak suka dengan kehadiran kita. Tapi orang yang punya karakter kasih, dia akan mudah memaafkan. Dan orang yang punya karakter memaafkan, dia hidup sebagai murid dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Penuh kasih, maka ia hidup di dalam kekekalan dari Allah. Penuh kasih, maka ia mengampuni. Penuh kasih, mengampuni, maka ia hidup di dalam keabadian. Maka orang yang hidup dalam keabadian, hidup juga di dalam relasi cinta Bapa, relasi cinta Allah Putra, relasi cinta dari Allah Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian sampai sekarang ini semakin aktual bagi kita. Apalagi dalam situasi yang memprihatinkan, jarak boleh jauh tetapi hati tetap harus dekat. Sebagaimana Allah selalu menyertai kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita. Bukti kita buat tanda salib, masuk gereja, berdoa, merayakan Ekaristi dibuka dengan tanda salib. Selesai merayakan Ekaristi kita mengamini sabda. Yesus hadir dalam sabda. Yesus hadir dalam diri imamnya. Yesus hadir di dalam diri umatnya. Maka kita berdamai dengan umatnya pula. Dan kita juga siap diutus untuk mewartakan kasih Bapa, kasih Putra, kasih Roh Kudus. Saudara-saudari, jika Allah yang kita imani satu dan tidak tercerai-berai, maka kita tidak akan pernah mencerai-beraikan diri kita dari orang lain. Kontak, selalu kontak. Sebagaimana kita berdoa kepada Tuhan dan kita kontak. Telepon, bisa juga kirim pesan melalui media. Tidak sulit. Itulah kejujuran dan kerendahan hati kita untuk membagikan warta kasih bagi semua orang. Dan bukan menceritakan hal-hal yang penuh dengan kepalsuan. Jadi terima pesan, langsung kirim, baca dulu. Pesan ini benar atau tidak. Mengapa? Karena Allah adalah benar. Dan Allah mengajarkan kita supaya hidup benar. Dan kebenaran dari Tuhan Yesus adalah ia mau menderita, wafat, bangkit untuk menyelamatkan Anda sekalian. Supaya kita juga hidup benar.
Hidup benar ia membawa terang dan semua kegelapan pikiran, kegelapan hati, dan kegelapan tindakan kita diterangi oleh kasih Tuhan. Diterangi oleh pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita mudah memaafkan dimulai dari hati. Jangan pernah meneruskan pesan yang belum tentu kebenarannya. Satu saja pesan itu tidak benar, maka itu mencelakai pikiran orang. Maka itu mencelakai hati orang. Sehingga orang akan bertindak juga mencelakai orang lain. Maka sangat menarik bahwa seorang anak tidak melawan kekerasan, tetapi menyambutnya dengan kelembutan. Maka menarik seorang anak yang diajari oleh orang tuanya tentang ajaran kasih Tuhan Yesus, kejahatan justru dilingkupi, dirangkul dengan kebaikan. Kebencian itu tidak dibalas dengan kebencian, tetapi dirinya penuh dengan damai, dia memberikan kasih perdamaian. Saudara-saudari, saya mau mengajak Anda semua untuk terus hidup di dalam kasih dari Tuhan, bukan ego pribadi. Tapi hiduplah dalam kelembutan, sebab Tuhan juga menyertai kita, bekerja bersama dengan kita. Tanpa kehadiran Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan merasa kesepian. Saatnya saudara-saudari, kita membuka diri bagi semua orang, mewartakan cinta kasih, pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya, dan semoga kita bersama dengan gereja semakin dikuatkan di dalam sabda Tuhan dan berkarya bersama dengan gereja mewartakan kasih dan pengampunan. Saya ajak Anda untuk mengucap syukur dan menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan sabda yang kudus yang telah kami terima, kami renungkan bersama dengan iman gereja akan Dikau, Allah Tritunggal Maha Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi. Kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sekian renungan hari ini. Semoga bermanfaat untuk menumbuhkan iman yang dewasa dan semakin kita digerakkan untuk melayani keluarga di tengah masyarakat.